lagi kita di WTC Kids Online minggu ini. Betul sekali. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya Kak? Wah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Wah, Kita mau belajar bahwa firman Tuhan adalah harta karun. harta karun. Benar. Wah, Wah, keren banget tuh pasti Kak. betul. Aku udah gak siap nih Kak. Semua adik-adik yang masih ada di kasur, masih ada yang lagi makan atau udah siap semuanya turun, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Betul. Oh ya Kak Jess, sebelumnya Kak Jess tahu nggak tentang WTC Kids Altar itu Kak? Oh, tahu yang mulai tanggal 8 Juli itu kan? Iya benar banget Kak Jess, wajib banget itu ikutan Kak, itu seru, kita bisa sharing dan ketemu teman-teman juga Kak. Benar banget adik-adik. Nah, buat adik-adik yang belum daftar, adik-adik bisa kunjungin Instagramnya WTC Kids. Dan yuk buruan semuanya daftar untuk ikut WTC Kids Altar. Betul banget Kak Jess. Kak Jess, aku udah gak sabar nih mau mulai ibadahnya minggu Bener, ini. udah semangat banget Iya nih. Kak, ada harta karun aku udah penasaran banget. Kalau Betul. gitu kita mulai aja ya Kak Jess. Ayo, Nah sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Semua adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Shalom adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita semua. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Nah adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. This is my desire,
to honor you. Oh, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All it I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Haleluya. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu, Yesus. All I give you my heart, Lord. All I give you my soul. Hallelujah. Jesus, Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Kami mau bermazmur kepadamu lebih lagi Tuhan Yesus. Melalui mulut kami Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Semuanya dari hati kami Tuhan Yesus. Semuanya kami berikan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Senantiasa Tuhan hati kami selalu melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Kakak punya sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang di tempat ini. Ini adalah harta karun. Isi dari kotak harta karun ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan isi dari kotak harta karun ini akan membuat semua orang menjadi kaya. Hanya ada satu cara agar kita bisa mendapatkan isi dari kotak harta karun ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membuka isi dari kotak harta karun ini dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Yuk adik-adik, Kak Jessica ajak adik-adik kita sama-sama buka isi dari kotak ini. Lalu kemudian kita lihat sama-sama kira-kira isi dari kotak harta karun yang kakak ceritakan tadi itu apa sih? Yuk kita buka sama-sama ya. Nah, ini dia isi dari kotak harta karun itu. Isinya adalah Alkitab. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, Kak, harta berharga apa sih Alkitab itu? Jadi, Alkitab itu adalah firman Tuhan sendiri yang adalah
perkataan Tuhan sendiri, dan itulah yang membuatnya menjadi berharga. Dan di Alkitab dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 72 bahwa Taurat yang kau berikan kepadaku adalah baik bagiku lebih dari ribuan keping emas dan perak. Nah, kalian bisa bayangkan adik-adik memiliki ribuan keping emas dan juga perak. Pasti kita bisa jadi kaya, betul? Nah, demikian juga seperti halnya firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang adalah Taurat Tuhan atau adalah hukum Tuhan lebih dari kita memiliki ribuan keping emas ataupun perak. Nah, jadi firman Tuhan adalah harta karun yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan adalah harta yang paling berharga yang bisa kita miliki. Jadi sama-sama kita sekarang tahu bahwa harta karun yang diberikan Tuhan kepada kita adalah firman Tuhan. Dan kita akan belajar bahwa dari firman Tuhan kita akan tahu siapakah Tuhan itu. Shalom adik-adik. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar dari Yosua. Tapi sebelum kita melihat lebih jauh, Kak Puji mau ajak adik-adik untuk membayangkan seandainya adik-adik dipilih Tuhan untuk memimpin umat Tuhan, membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk berhasil? Senjata? Atau uang? Atau emas dan perak? Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Yosua. Yosua adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Mari kita lihat. Yosua, hambaku Musa sudah mati. Sekarang kamu harus memimpin umatku untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah yang kujanjikan untuk mereka. Aku menjanjikan hal yang sama yang kujanjikan kepada Musa. Kemanapun kau pergi, kau akan masuk ke tanah yang kujanjikan. Tidak akan ada yang dapat melawanmu selama kau masih hidup. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Nah, adik-adik, apa yang diperlukan Yosua untuk berhasil menerima janji Tuhan? Apakah Yosua memerlukan pasukan yang besar atau Yosua memerlukan kereta yang besar untuk berhasil menerima janji Tuhan itu? Dengarkan nasihat Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Taati semua hukum-hukum yang Musa telah ajarkan kepadamu. Jangan berbalik daripadanya, dan engkau akan berhasil dalam setiap apa yang kau lakukan. Pelajari kitab hukum ini, renungkan siang dan malam, sehingga kamu dapat mentaati semua yang tertulis di dalamnya. Maka kamu akan berhasil. Nah adik-adik, Tuhan mengatakan kepada Yosua, untuk berhasil, Yosua harus mentaati hukum-hukum yang diberikan kepada Musa. Jangan berbalik daripadanya. Pelajari hukum Taurat dan renungkan siang dan malam. Kitab hukum yang dibicarakan di sini adalah firman Tuhan adik-adik. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel dan berkata, jika engkau mentaati perkataanku, tidak berbalik darinya, mempelajari, merenungkan siang dan malam, engkau akan berhasil. Jika ini yang dibutuhkan Yosua untuk berhasil dan sukses, ini adalah firman Tuhan dan inilah harta karun. Adik-adik, kalian juga memiliki firman Tuhan. Jadi kalian memiliki harta karun yang sama seperti yang dimiliki Yosua. Untuk kita dapat sukses, untuk kita dapat berhasil, kalian juga harus membuka firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya siang dan malam. Dan letakkan firman Tuhan dalam hidupmu. Letakkan firman Tuhan dalam setiap langkah-langkah
yang kau kerjakan dalam setiap hidupmu adik-adik. Yosua berhasil karena dia membaca firman Tuhan, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya, dan membawa firman menjadi pegangan dalam hidup Yosua. Dia memiliki firman Tuhan dalam hidupnya, dan harta karun yang terbesar dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Puji akan mengajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, membaca, merenungkannya siang dan malam. Karena itulah harta karun dalam hidupmu. Harta karun yang terbesar bukanlah benda yang kalian kumpulkan di luar, melainkan apa yang kau letakkan di dalam hidupmu. Nah adik-adik, harta karun yang terbesar adalah firman Tuhan. Yosua mendapatkan banyak mujizat. Yosua mengalami keberhasilan karena dia memegang teguh firman Tuhan sebagai harta karun. Nah adik-adik, akhirnya Yosua membawa umat Tuhan. Akhirnya Yosua menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Nah adik-adik, kalau kalian ingin mendapatkan mujizat Tuhan, kalian ingin berhasil, sukses, lakukan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan harta karun yang besar dalam hidupmu. Nah adik-adik, jika adik-adik ingin keluargamu dipulihkan, nenekmu disembuhkan, ada mujizat dalam hidupmu, jadikan firman Tuhan harta karunmu. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya, dan Yosua berhasil memimpin bangsa Israel. Adik-adik, sekali lagi Kak Puji mau bilang, firman Tuhan adalah harta karun terbesar dalam hidupmu, dan firman Tuhan adalah harta karun untukmu. Siapakah Tuhan itu? Dunia mengajarkan bahwa Tuhan itu dewa ini. Dunia mengajarkan bahwa Tuhan itu dewa itu. Dunia mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah emas patung yang ini, emas patung yang itu. Bahkan dunia mengajarkan bahwa gak penting siapa Tuhan itu. Gak penting tentang Tuhan. Udahlah, yang penting kamu percaya kalau ada Tuhan. Nah, satu kali ada satu anak, dia bingung siapa sih Tuhan itu. Jadi dia coba tanya sama teman-temannya dia yang menurut dia bisa menjawab. Lalu waktu dia tanya teman yang satu jawab, siapa sih Tuhan itu? Teman yang satunya ini jawabnya, tau gak sih, gak ada Tuhan itu. Tuhan itu cuma buatan manusia. Itu buat biar manusia bisa ngerasa lebih baik aja. Oh, oke. Lalu dia coba tanya ke temannya yang lain. Waktu dia tanya ke teman yang lain, menurutmu siapa sih Tuhan itu? Lalu kata temannya, Tuhan tuh ada, tapi dia gak peduli sama kamu. Kita harus bekerja mati-matian. Kita harus berusaha sendiri. Baru kita dapat apa yang kita inginkan. Nah tapi si anak ini bingung. Dia merasa kayaknya Tuhan gak gitu deh. Harusnya ada jawaban yang lebih pasti mengenai Tuhan itu. Lalu dia mencoba mencari jawaban atas pertanyaan dia, ya, sampai akhirnya dia menemukan kotak harta karun ini. Nah, dia menemukan ini, lalu dia coba buka, kita lihat isinya, dan dia menemukan ada Alkitab. Dia berharap bahwa di dalam Alkitab ini dia dapat menemukan pertanyaannya, yaitu siapakah Tuhan itu? Ya, waktu dia baca Alkitabnya, dia menemukan bahwa oh ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Lalu dia baca lagi, dia menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya peduli dengan kita, tapi dia mengasihi kita kekal. Kasih dia pada kita itu kekal. Nah ini yang apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Tuhan itu sendiri. Nah, dunia bisa berubah-ubah berkata tentang Tuhan, tapi cuma satu yang gak berubah, yaitu ini.
firman Tuhan, ya. Jadi untuk kita mengenal siapa Tuhan, ya, kita harus buka firman Tuhan ini, lalu kita baca sehingga kita tahu siapa Tuhan itu, ya. Tapi kalau misalnya kita tutup firman Tuhan, lalu kita taruh lagi di kotak, ya, kita nggak akan tahu siapa Tuhan tuh, karena kita nggak mau membaca firman-Nya, kita nggak mau mengenal Dia. Satu-satunya cara agar kita dapat mengenal Tuhan dengan sangat baik, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Di sana akan diberitahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha pengampun, dan masih banyak lagi. Jadi untuk kita mengenal siapa Tuhan itu, kita perlu membaca dari firman-Nya, mendengar dari firman-Nya, dan dari firman-Nya itu kita akan dijelaskan bahwa siapa Tuhan itu. Sekarang waktunya adalah cerita kehidupan. Adik-adik, pada zaman dahulu ketika hukum dibuat oleh para raja, hiduplah seorang raja yang besar, penuh belas kasihan. Dia adalah raja dari semua semut. Dia memiliki istana yang megah dan banyak pelayan yang selalu bergembira bersama dia. Istana sang raja berada di atas puncak gunung dan dia memiliki pasukan semut untuk melindungi kerajaannya. Salah satu dari para semut itu adalah Antoni. Dia sangat terkenal karena dia adalah tentara terkecil dari semua tentara semut. Suatu hari ketika pasukan semut sedang berpatroli di lembah, mereka dikejutkan oleh para pelayan raja yang berlarian menyelamatkan diri. Bendungan yang berada tepat di atas lembah jebol dan membanjiri lembah. Kerusakan sangat parah. Terjadi kekurangan makanan. Para prajurit berpikir dalam hati, hanya tinggal menunggu waktu sebelum kita semua mati kelaparan. Salah seorang prajurit bernama Roger berdiri dan berkata, "Tunggu, sebentar teman-teman. Kita tidak akan mati. Raja akan memberikan kita makan. Ada hukum yang tertulis. Jika terjadi bencana alam dan tidak ada makanan untuk para prajurit dapat makan semeja dengan raja. Yang harus kita lakukan hanya naik ke puncak gunung dan masuk ke istana." Para prajurit semut mulai mendaki gunung, namun Antoni berpikir, Tidak mungkin. Seorang raja bisa mengasihi seekor semut kecil seperti aku. Raja tidak akan pernah mengerti aku ketika aku bicara kepadanya. Raja akan melihat aku sekali dan dia pasti berkata, "Hei, semut kecil, apa tujuanmu ke sini?" Raja mungkin terlalu sibuk untuk menghadapi orang seperti kita. Sebenarnya Antoni tidak mengenal siapa raja karena dia tidak pernah mendengar hukum raja. Antoni tidak memiliki perkataan raja dalam dirinya. Daripada mendaki gunung, dia malah berpikir untuk berbalik. Aku bukan siapa-siapa. Aku begitu jelek. Raja tidak akan pernah mengasihi semut seperti aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang berguna. Aku terlalu lemah. Dia mulai lagi. Semut ini jelas tidak membaca perkataan dari raja. Raja telah menulis suatu bagian penting dalam kitab hukumnya khusus untuk prajurit semut. Dia berkata, "Aku akan menjadi seorang ayah kepadamu. Setiap pasukan semut sangat penting dan berharga untukku." Jika saja Antoni sudah membaca perkataan tersebut, dia akan tahu dengan pasti siapa dirinya. Tak lama kemudian pikiran Antoni mulai menguasai dirinya. Antoni berbalik dan mulai berjalan menuruni gunung. Roger berseru, "Antoni, kembali. Raja akan memberi kamu makan. Ini tertulis dalam hukumnya." Antoni terus berjalan. Dia berkata, "Mungkin saya akan menemukan sedikit makanan di lembah." pasukan semut yang lain berhasil mendaki ke gunung. Mereka pergi ke istana dan menjelaskan permasalahannya kepada raja. Raja berkata, "Jangan khawatir. Hukumku menyatakan bahwa jika ada bencana alam dan tidak ada makanan untuk pasukan semutku, mereka boleh makan dari mejaku. Setiap semut yang tiba di istana raja harus tahu ini. Dan mereka tahu dengan pasti apa yang diinginkan oleh raja untuk mereka."
Pasukan semut berhasil mencapai istana raja dan disambut dengan pesta besar di meja raja. Mereka mendapati bahwa sang raja sangat baik dan murah hati. Dia sungguh-sungguh peduli tentang mereka dan akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Namun sayang, sementara teman-temannya makan, Antoni sedang merangkak turun dari gunung. Dia sangat lemah dan lelah, sangat lapar, namun tidak ada makanan di sekitarnya. Dan kemudian Antoni mati kelaparan. Tidak pernah menyadari siapa sang raja. Tidak pernah mengetahui bahwa raja mengadakan jamuan makan untuknya dan tidak menginginkan dia mati. Berapa banyak dari kalian sungguh ingin meletakkan firman Tuhan dalam diri kalian? Jika kalian siap untuk membuat keputusan untuk membuka firman Tuhan dan membaca untuk menemukan siapa Tuhan itu, angkat tangan kalian. Sekarang saya tahu kalian mau berkomitmen untuk membuka firman Tuhan dan meletakkannya dalam hidup kalian. Tetapi beberapa banyak dari kalian dapat berkomitmen untuk membaca satu bab saja setiap hari dari firman Tuhan. Angkat tangan kalian. Bagus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Alkitab ini adalah harta karun untuk saya. Bantulah saya untuk membukanya dan meletakkan firman-Mu dalam hidup saya. Saya membuat komitmen hari ini untuk membaca Alkitab dan menemukan siapa Engkau sebenarnya. Saya akan membaca harta karun ini untuk mengetahui siapa saya. Saya akan membaca harta karun ini untuk menemukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya kalian? Pastinya sehat bukan? Nah teman-teman, hari ini aku Edsel akan mengajak kalian membuat peti harta karun. Ini adalah contohnya. Nah teman-teman, bahan-bahan yang kalian perlu adalah kertas yang sudah di print seperti ini, penggaris, gunting, dan juga lem. Nah teman-teman, kalau kalian nggak punya printer untuk memprint seperti ini, kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk membuat polanya. Oke teman-teman, mari kita membuatnya. Nah teman-teman, step pertama, kalian harus gunting bagian putih ini, semua ini. Jadi aku gunting. Nah teman-teman, bagian putih yang ini jangan digunting karena itu penting. Dan juga yang bagian ini jangan digunting karena itu juga diperlukan. Teman-teman, sedikit lagi aku udah mau selesai, tinggal bagian ini yang harus digunting. Dan teman-teman, jangan digunting bagian ini supaya nanti kita bisa melipatnya. Sekarang aku akan mengguntingnya. Sekarang kita harus menekuknya. Cara menekuknya, kalian perlu penggaris dan taruh di bagian hitam-hitam yang di sini. Seperti ini. Pas sudah rata, kalian tekuk ke atas, ke arah atas, seperti ini. Nah teman-teman, karena tekuk semuanya ya teman-teman, seperti ini, atas sama ke bawah. Oke, setelah kalian sudah menekuknya semua ini, teman-teman,
teman-teman, kita akan melemnya pakai lem. Mari kita lemnya. Nah, yang pertama-tama kalian harus menaruh lemnya di bagian yang di depan dulu, yang warna putih yang panjang. Ayo kita taruh lemnya seperti itu. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Habis itu, pas kalian sudah taruh di depan, kalian mau melipatnya. Kalian harus melipatnya. Nah teman-teman, pas kalian sudah selesai yang bagian depan, sekarang kita akan melem yang bagian belakang. Seperti ini. Nah teman-teman, selesai teman-teman. Nah ini adalah jadinya seperti ini. Kalian bisa membuat ini di rumah ya. Terima kasih. Dadah. Wah, Kak Jess, gak berasa Kak. Ternyata kita udah selesai nih ibadah kita minggu ini. Wah, udah selesai. Udah Kak. Cepet banget. Gak Iya, berasa, gak berasa banget, banget kan Kak. Kita sangat menikmati ibadah kita minggu ini. ya. Betul Berarti sekali. tandanya sekarang kita akan berpisah satu sama yang lain. Dan kita akan bertemu lagi ya Kak minggu depan. Betul sekali. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita sama-sama ibadah lagi. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas ibadah pada hari ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah yang paling hebat Tuhan di dalam hidup kami. Firman-Mu sangat berkuasa, firman-Mu adalah harta karun dalam hidup kami. Biar kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua adik-adik yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.